Jika Anda menjatuhkan sebuah magnet ke dalam pipa tembaga, tampaknya ada gaya tahanan yang bekerja melawannya. Meskipun tembaga itu tidak bersifat magnetis. Hal ini disebabkan oleh magnet yang menghasilkan arus listrik di dalam tembaga yang disebut arus eddy. Dan arus eddy ini menciptakan medan magnet di dalam tembaga yang menentang magnet permanen. Hampir seperti gaya gesekan tak terlihat tanpa kontak yang bekerja antara magnet dan tembaga. Sekarang, rencanaku adalah menggunakan sebuah cakram logam dan sebuah cakram yang penuh dengan magnet yang dipasang sangat berdekatan satu sama lain untuk mungkin menciptakan semacam kopling magnetik untuk menggantikan sistem roda gigi pada sepeda. Saya mulai dengan memotong dua cakram menggunakan router CNC saya, satu dari aluminium dan satu dari tembaga. Alasannya adalah saya belum yakin mana bahan yang terbaik untuk aplikasi ini. Intuisi saya mengatakan tembaga karena jauh lebih konduktif dibandingkan aluminium. Tapi jika Anda bertanya pada Google, mereka mengklaim aluminium yang terbaik dan ada makalah penelitian yang mendukungnya. Namun, sebagian besar demonstrasi arus eddy menggunakan pipa tembaga. Tapi mungkin ini karena pipa tembaga lebih mudah didapatkan di toko perlengkapan ledeng. Dalam video terbaru yang diunggah oleh Veritasium tentang magnet terkuat di dunia, dia menjatuhkan lembaran tembaga dan aluminium secara bersamaan di dalam medan magnet yang kuat. Dan lembaran aluminium tampaknya jatuh jauh lebih lambat yang menunjukkan adanya gaya resistif yang lebih besar. Jadi, saya telah mencetak poros ini dengan printer 3 dimensi sebagai bagian dari alat uji, untuk memungkinkan cakram-cakram tersebut berputar bebas. Saya kemudian bisa memasang satu set magnet di kedua sisi cakram tanpa melakukan kontak apapun. Lalu saya bisa menggantungkan beban melalui seutas tali untuk memberikan torsi konstan pada cakram, yang seharusnya memberikan cara yang andal untuk mengukur hambatan yang dihasilkan oleh magnet. Sebagai referensi, ini adalah kecepatan turun dengan dan tanpa magnet. Alasan pengujian tanpa magnet masih lebih lambat daripada jatuh bebas adalah karena harus mengatasi inersia cakram. Tapi bagaimana perbandingan aluminium dengan tembaga? Tembaga jelas memiliki gaya pengereman terbaik karena cakram berputar 38% lebih lambat dibandingkan cakram aluminium, yang masuk akal karena tembaga sekitar 54% lebih konduktif secara listrik dibandingkan aluminium. Tapi alasan mengapa lembaran tembaga jatuh lebih cepat di video Veritasium kemungkinan karena tembaga memiliki berat lebih dari 3 kali lipat dibandingkan aluminium. Jadi, meskipun gaya resistif di medan magnet mungkin sedikit lebih kuat, berat lembaran tersebut mempengaruhi hasilnya. Bahkan, jika saya melakukan percobaan tanpa magnet sama sekali, tembaga tetap akan menang karena inersia ekstra dari cakram yang lebih berat. Karena itu, saya hanya mengukur RPM cakram di akhir penurunan ketika cakram sudah selesai berakselerasi dan berputar dengan kecepatan konstan. Dan jelas bahwa dengan kualitas material yang saya miliki, tembaga pasti menjadi pemenangnya, setidaknya dalam hal performa pengereman. Karena dengan harga hampir 6 kali lipat dan berat 3 kali lipat, mungkin aluminium akan lebih baik untuk aplikasi lain. Faktor berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah orientasi magnet. Pada percobaan pertama ini, semua magnet saya pasang dengan kutubnya sejajar, jadi sisi utara menghadap ke kamera. Tapi bagaimana jika saya membalik satu set magnet sehingga kita akan memiliki konfigurasi utara-selatan-utara? Ini memperlambat cakram lebih jauh lagi, karena arus eddy pada cakram tembaga dihasilkan oleh perubahan medan magnet. Jadi dengan membalik magnet, perubahan medan magnet menghasilkan arus eddy yang lebih kuat di tembaga, dan akibatnya menghasilkan lebih banyak hambatan. Selanjutnya, saya ingin menguji magnet kubus kecil ini karena saya bisa menatanya lebih rapat di sekitar tepi cakram. Dan magnet-magnet ini menghasilkan begitu banyak hambatan sehingga saya rasa kita perlu menambah beratnya. Saya juga mencoba magnet kubus dalam konfigurasi papan catur, tapi hasilnya justru lebih buruk. Karena saya sudah menggunakan magnet-magnet yang saya miliki dari proyek-proyek lama, saya perlu mencari magnet baru untuk pengaturan ini. Pilihan terbaik yang bisa saya temukan secara online adalah magnet kubus 10 mm ini, yang seharusnya lebih baik daripada magnet 8 mm sebelumnya. Jadi, saya memesan 200 buah. Tapi setelah dipasang di alat uji, performanya sangat mirip dengan magnet yang lebih kecil, meskipun volumenya 200% lebih besar, yang membuat saya berpikir bahwa kualitas magnet-magnet ini mempengaruhi hasil pengujian ini. Setelah pencarian cepat di Google, ternyata ada banyak tingkatan dari magnet neodymium ini, dan yang saya punya sepertinya termasuk kualitas rendah. Jadi saya mencari-cari untuk menemukan penjual terpercaya magnet dengan grade N52, yang tampaknya merupakan yang terkuat. Harganya 2 kali lipat, tapi jelas alasannya. Saat saya menempelkan magnet murah ke ragum meja saya hanya bisa menggantung beban 1,2 kg di bawahnya. Tapi dengan magnet grade N52, magnet itu bisa menahan sekitar 2,5 kali lipat dari itu. Jadi, saya kemudian mencetak dudukan untuk magnet baru ini, dan seperti yang Anda lihat, mereka menghasilkan begitu banyak tahanan sehingga cakramnya hampir tidak bergerak.
Jadi sekarang kita tahu kombinasi magnet berkualitas tinggi ini dan cakram tembaga ini menghasilkan gaya tahanan yang sangat tinggi. Bagaimana kita akan memasangnya di sepeda? Rencana awal saya adalah memasang cakram tembaga ke jari-jari roda belakang. Seperti yang sebelumnya pernah saya lakukan saat memasang pulei untuk penggerak motor listrik. Tapi satu masalahnya adalah jari-jari roda tidak dirancang sebagai titik pemasangan yang presisi. Jadi akan sangat sulit membuat cakram tembaga berputar dengan benar-benar lurus agar tidak mengenai celah kecil di antara magnet-magnet itu. Satu-satunya pilihan lain adalah memasang semuanya ke ulir pada hub ini, yang sebenarnya hanya dirancang untuk satu sproket saja. Jadi kita harus memasang cakram tembaga, cakram penuh magnet, dan sproket ke dalam ulir selebar 12,5 mm ini, yang juga memiliki dua diameter dan arah ulir yang berbeda, di mana yang terbesar ternyata adalah ulir sepeda standar imperial dengan diameter 1,37 inci dan 24 ulir per inci. Yang jelas membuat segalanya jadi sedikit sulit karena saya tidak bisa begitu saja membuat ulir ini dengan mesin. Tapi untungnya kita punya solusi karena Formlabs telah mengirimkan saya printer foam 3 Plus mereka dan beberapa resin rigid 4K mereka. Printer 3 dimensi ini bekerja dengan mengeraskan resin menggunakan laser UV. Dan ini memungkinkan pembuatan bagian yang jauh lebih presisi dan semoga lebih kuat dibandingkan printer 3 dimensi saya yang lain. Setelah proses pencetakan selesai, hasil cetakan perlu dibersihkan dengan alkohol isopropil sebelum menjalani proses pengerasan UV terakhir untuk memastikan bagian tersebut sekuat mungkin. Kemudian cukup patahkan penyangganya dan kita sudah memiliki dudukan untuk cakram tembaga dengan ulir fine hub yang sudah tercetak. Setelah dipasang ke hub terlihat jelas bahwa ini menghasilkan dudukan yang jauh lebih lurus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini cukup kuat? Nah, saya tahu bagaimana kita bisa mengetahuinya, karena saya juga mencetak sproket belakang ini dari resin yang sama untuk melihat apakah bisa menahan torsi melalui rantai tanpa merusak ulir tipis yang mengunci sproket ke hub. Dan mengejutkannya, ini bekerja cukup baik untuk sekitar 1 mil perjalanan campuran antara jalan datar dan sedikit tanjakan. Sampai akhirnya terjadi hal ini. Ini tampaknya menjadi masalah besar untuk proyek ini, namun hal ini memberi saya beberapa informasi yang berguna. Seperti yang bisa kita lihat dari rekaman, retakan mulai dari gigi sproket dan bergerak ke dalam menuju hub, yang menunjukkan bahwa hub bukanlah titik lemahnya, melainkan desain sproket itu sendiri. Karena sproket tidak bisa lebih tebal dari 3 mm dan tetap bisa berkaitan dengan rantai. Jadi langkah selanjutnya adalah memotong sebuah cakram tembaga besar yang akan menjadi setengah dari kopling magnetik dan akan langsung menggerakkan roda belakang. Lalu kita membutuhkan banyak magnet yang dipasang pada hub yang bisa berputar bebas dan akan digerakkan oleh rantai. Tapi sebenarnya berapa banyak magnet yang kita butuhkan? Saya kembali ke alat uji dan menggunakan wadah air ini untuk mengubah berat yang digantung di as yang secara langsung mengubah torsi pada cakram. Dan ini menunjukkan bahwa RPM cakram sebanding dengan torsi yang diberikan. Jadi, jika kita membuat grafik antara torsi dan RPM, kita akan mendapatkan garis lurus yang bagus. Hal berikutnya yang perlu diuji adalah bagaimana RPM dipengaruhi oleh jumlah magnet. Jadi setiap pengujian memiliki jumlah set magnet yang berbeda, dengan setiap set berisi 4 magnet, karena saya memiliki 2 di depan dan 2 di belakang. Dan hasilnya tidak linier, jadi menambah jumlah magnet tidak mengurangi RPM secara proporsional. Tapi dari pengujian pertama, kita tahu bahwa beratnya berhubungan langsung dengan RPM. Jadi kita sebenarnya bisa menghitung berat yang dibutuhkan untuk mencapai 100 RPM untuk setiap set magnet. Ini sekarang memberi kita nilai RPM yang konstan dengan torsi yang bervariasi dan bisa digunakan untuk menghitung daya yang terbuang. Yang mana jika kita buat grafik daya pada 100 RPM, kita akan mendapatkan garis lurus. Jadi ini berarti jumlah magnet berhubungan langsung dengan transfer daya melalui kopling dan bukan dengan RPM. Saya kemudian menemukan kalkulator ini secara online untuk menghitung daya yang dibutuhkan untuk mengendarai sepeda pada kecepatan tertentu. Jadi misalnya kita ingin bersepeda dengan kecepatan 10 mil per jam, kita membutuhkan daya keluaran sekitar 68 watt. Dari hasil pengujian, saya tahu bahwa 5 set magnet dapat menghasilkan 7,8 watt pada 100 RPM. Ini berarti saya akan membutuhkan 44 set magnet. Dan karena ada 4 magnet per set, totalnya adalah 176 magnet. Tapi ada satu masalah. 100 RPM ini adalah perbedaan kecepatan antara tembaga dan magnet, yang mana pada kecepatan 10 mil per jam, roda belakang dan dengan demikian cakram tembaga akan berputar pada 135 RPM. Jadi magnet-magnetnya harus berputar 100 RPM lebih cepat dari itu, yaitu pada 235 RPM.
Ini mungkin terdengar banyak, tapi sebenarnya melalui rasio sprocket pada sepeda ini, saya hanya perlu mengayuh sekitar 84 rpm untuk mempertahankan perbedaan kecepatan itu, yang jelas bisa dicapai. Lalu saya sadar, ternyata lebih murah membeli magnet-magnet ini dalam paket isi 100. Jadi saya pesan 200 buah untuk berjaga-jaga. Sepertinya itu langsung menghabiskan stok mereka. Dan dengan 200 magnet berarti ada 50 set, yang seharusnya pas di tepi luar cakram tembaga itu. Lalu saya pasang bearing dengan cara ditekan ke adaptor yang sesuai dengan ulir kecil di hub. Setelah itu, bearing ini bisa dipasang ke sprocket belakang yang juga punya lubang pemasangan untuk cakram lain yang akan digunakan untuk menempelkan magnet yang saya potong dari lembaran aluminium. Setelah semuanya terpasang di sepeda, lebih mudah untuk memahami bagaimana semua ini akan bekerja. Rantai memutar cakram aluminium yang nantinya akan menahan 200 magnet dan sama sekali tidak terhubung dengan putaran roda belakang atau cakram tembaga karena adanya bearing. Jadi, pedal dan roda belakang berputar sepenuhnya secara independen satu sama lain. Dan satu-satunya cara untuk menggerakkan roda belakang adalah melalui magnet yang menginduksi arus pada cakram tembaga. Saya kemudian mencetak bracket magnet dengan printer 3D menggunakan resin bening di Form 3 dan hasilnya benar-benar bagus. Magnet-magnet tersebut kemudian bisa didorong ke posisinya dengan konfigurasi polaritas terbalik dan dipasang ke cakram aluminium dengan beberapa baut. Dengan memutar pedal, terlihat jelas bahwa magnet-magnet tersebut berpengaruh pada roda belakang. Ini sangat menjanjikan karena ini baru 10% dari jumlah magnet yang akan digunakan nantinya. Tapi ada sedikit masalah. Rantai menempel pada magnet-magnet tersebut. Untuk mencegah hal ini terjadi, magnet-magnet itu harus diberi jarak lebih jauh dari rantai, yang berarti harus mendesain ulang dan mencetak ulang bagian hub baru untuk memindahkan kopling lebih dekat ke roda, serta menggunakan cakram aluminium yang lebih tebal agar tidak melengkung saat menahan beban dari magnet-magnet itu. Selain itu, karena magnet-magnet juga menempel pada jari-jari roda, saya harus mengikat jari-jari roda dengan pengikat kabel agar menjauh dari kopling. Hal ini memang tidak ideal secara struktur, tapi ini hanya prototip. Dan sekarang, magnet-magnet tersebut bisa berputar bebas tanpa menempel pada rantai, jari-jari roda, atau rangka sepeda yang terbuat dari baja. Dan kita bisa melihat bagaimana kopling ini dapat mempercepat roda saat pedal diputar dan memberikan gaya pengereman saat pedal dihentikan. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah memasang 180 magnet yang tersisa untuk meningkatkan transfer torsi melalui kopling. Dan saat roda belakang dikunci, ada tahanan yang sangat besar pada pedal, tapi magnet-magnetnya masih bisa berputar. Dan saat pedal dikunci, roda juga masih bisa berputar dan mengalami tahanan yang sama melalui kopling. Namun ketika keduanya bisa berputar, pedal dapat menggerakkan roda belakang dengan mudah, dan gaya pengereman menghentikan roda hampir seketika. Saya rasa sudah waktunya untuk menguji alat ini dan melihat apakah kita benar-benar bisa bergerak dengan kekuatan magnet. Ayo kita coba. Oke, ini agak berhasil. Rasanya seperti saya memakai gigi yang sangat rendah. Mari kita lihat apa yang terjadi jika saya berhenti mengayuh. Oh, saya benar-benar bisa merasakan tahanannya. Melalui magnet-magnetnya. Berputar, sekarang menanjak, sedikit kesulitan, masih bisa bergerak. Aku tidak bisa mendapatkan banyak kecepatan saat ini. Coba kayu lebih cepat. Baik. Maksudku, ini berhasil. Aku rasa aku perlu menyesuaikan ketegangan rantai, karena sepertinya rantainya menempel pada magnet lalu mulai meloncat dari sprocket. Jadi, mari kita kencangkan sedikit. Secara teori, semakin cepat aku mengayuh, semakin besar torsi yang dihasilkan menurut pengujian sebelumnya. Tapi sekarang, aku hanya menyamai kecepatan tembaganya saja. Dan kalau aku berhenti mengayuh, wah, aku benar-benar bisa merasakan tahanannya. Ini sensasi yang aneh banget karena aku nggak terhubung langsung ke roda belakang. Jadi rasanya hampir seperti rodanya selip kalau aku mengayuh terlalu kuat. Sangat sulit untuk menjaga kecepatan kayuhan yang konstan dengan roda belakang. Oke, ayo kita mulai dan kunci pedalnya. Jadi ini tidak sekuat rem biasa, tapi ini memang sedikit memperlambatnya.
Tidak buruk, menurutku kita perlu sproket yang lebih besar di depan untuk meningkatkan rasio gigi. Alasan kenapa rasanya seperti di gigi rendah adalah karena perbedaan RPM antara magnet dan tembaga. Karena untuk menghasilkan arus eddy, magnet harus selalu bergerak lebih cepat daripada tembaga. Oleh karena itu, untuk mencapai kecepatan yang lebih tinggi, saya perlu menyesuaikan rasio sproket agar magnet bisa berputar lebih cepat. Jadi, saya melepas sproket asli dengan 45 gigi dan membuat sendiri sproket dengan 68 gigi, yang seharusnya bisa meningkatkan rasio secara signifikan. Dan memiliki diameter 280 mm, yang merupakan batas ukuran untuk rangka sepeda ini. Untungnya, saat membeli rantai baru, ukurannya sedikit lebih panjang dari yang dibutuhkan sebagian besar sepeda. Jadi, saya tidak perlu menyambung dua rantai untuk menambah panjangnya. Hal ini sangat membantu saat bersepeda, karena saya bisa mempertahankan kecepatan yang cukup baik saat melaju di jalan datar. Sulit untuk menjelaskan seperti apa rasanya koplin magnetik ini, karena sangat unik. Saat berkendara di jalan datar dan mulus, selama magnet berputar lebih cepat dari roda, torsi pada roda belakang ditentukan oleh seberapa cepat Anda mengayuh. Selain itu, gaya pengeremannya terasa jauh lebih kuat pada kecepatan tinggi karena perbedaan RPM antara magnet dan tembaga. Jadi, sistem ini kurang bagus untuk menghentikan sepeda secara total. Tapi jika Anda ingin mengurangi kecepatan, sistem ini jelas punya beberapa keunggulan dibandingkan rem konvensional, karena pengeremannya tanpa kontak, sehingga bisa menghemat kampas rem. Dan itulah ringkasan fitur-fitur bagus dari sistem ini. Jadi, apakah saya akan merekomendasikan Anda membuat ini untuk sepeda Anda sendiri? Tentu saja tidak. Soalnya, saat menanjak, sistem ini benar-benar kesulitan. Cara terbaik yang bisa saya gambarkan adalah rasanya seperti mengayuh di atas pasir. Setiap putaran pedal membutuhkan banyak tenaga, dan Anda hampir tidak bergerak maju. Mungkin terlihat seperti saya sedang mengayuh di gigi rendah karena pedal berputar lebih cepat daripada roda. Tapi karena perbedaan RPM antara magnet dan tembaga sangat besar, hambatannya juga sangat tinggi. Jadi saya memberikan banyak tenaga pada pedal, tapi tidak bergerak kemana-mana. Ngomong-ngomong soal tidak kemana-mana, saya kelelahan setelah naik bukit yang sebenarnya cukup mudah ini. Dan kalau kamu bertanya-tanya kemana semua energiku pergi, nah, waktu saya sampai rumah, saya ambil kamera thermal saya. Dan semoga ini membuatnya jadi sedikit lebih jelas. Ya. Cakram tembaga itu memanas sekitar 20 derajat Celcius, yang jika menggunakan kapasitas panas spesifik tembaga dan massa cakram ini, sekitar 8.000 Joule energi terbuang. Saya berharap ini bisa sedikit mensimulasikan transmisi variabel kontinu, di mana kamu bisa mengayuh dengan kecepatan berapapun yang kamu suka, dan koplingnya akan menyesuaikan torsi keluaran tergantung pada kemiringan tanah tempat kamu bersepeda. Namun, energi panas yang terbuang membuatnya jauh lebih sulit untuk dikayuh, dan karena itu saya tidak melihat ada keunggulan dibandingkan dengan penggerak rantai langsung. Tapi ya, saya punya ide dan saya ingin mencobanya. Hal ini dimungkinkan oleh Onshape yang merupakan alat desain berbantuan komputer dan manajemen data produk tingkat profesional untuk bisnis. Dan faktanya, Onshape digunakan oleh Formlabs yang membuat printer resin Formlabs. Onshape sebenarnya dibuat oleh para pendiri yang sama dengan SolidWorks karena mereka melihat bahwa tim teknik membutuhkan alat pengembangan produk yang lebih modern. Jadi mereka membuat Onshape dari awal. Dan tidak seperti program CAD lainnya, Onshape menggunakan arsitektur cloud native yang memungkinkan kolaborasi secara real-time, dapat digunakan di ponsel dan tablet, dan masih banyak lagi. Selain itu, ini berarti tidak ada crash sama sekali, sehingga tidak ada pekerjaan yang hilang. Mereka terus menambahkan fitur baru setiap bulan, dan satu pembaruan besar yang akan segera hadir yang sangat saya nantikan adalah penambahan CAM atau Computer Aided Manufacturing kelas profesional. Karena ini akan membuat saya jauh lebih mudah untuk menghasilkan G-code untuk menjalankan router CNC saya. Secara keseluruhan, Onshape memungkinkan tim teknik dan desain bekerja jauh lebih efisien. Jadi, jika Anda atau bisnis Anda ingin mencoba Onshape secara gratis, kunjungi onshape.pro/Tom Stanton atau cek tautan di deskripsi di bawah ini.